Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 938. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melawan monster kekosongan. Untuk monster kekosongan di Laut Pasang Surut, Qin Chen juga telah membaca banyak. Dan yang sedang dilawan oleh Raja Pedang Mu Jipeng nampaknya adalah monster kekosongan naga buaya. Monster naga buaya kekosongan tinggal di Laut Pasang Surut. Mereka hidup berkelompok dan dapat memperbaiki rantai di kekosongan. Ayo keluar dan lihat, kata Qin Chen. Sosoknya bergetar. Dia dan Yuqiansu datang ke dunia luar dalam sekejap. Setelah keluar, Qin Chen mengetahui kengerian dari naga buaya hampa ini. Hembusan udara hampa yang mengerikan berlalu, dan naga buaya hampa ini merasakan napas manusia. Dan naga buaya itu juga menjadi semakin gila. Tuan muda, nona muda, kenapa kamu keluar? Kata Raja Pedang Mu Jipeng seraya menebas naga buaya kekosongan itu dan berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengerutkan kening lalu berkata, apa yang terjadi? Tuan, rute ini biasanya aman, tetapi mungkin kelompok naga buaya kekosongan ini sedang bermigrasi dan kita telah menyusul, jadi mereka mengepung kita. Tetapi jangan khawatir, saya bisa menyelesaikan buaya kekosongan ini. Tuan dan Nyonya hanya perlu menunggu di kapal terbang. Kata Raja Pedang Mu Jipeng seraya berbicara. Dia terus membunuh kelompok naga buaya kekosongan itu. Tidak, biarkan aku yang datang, kata Qin Chen. Dia sebelumnya khawatir tidak punya apa-apa untuk menguji kekuatan supernatural barunya. Namun sekarang ketika dia bertemu dengan kelompok naga buaya kekosongan ini, Qin Chen segera membunuhnya. Mengaum. Merasakan pembunuhan Qin Chen, raungan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Naga buaya kekosongan ini sepertinya kesal dengan tindakan Qin Chen dan langsung menerkam ke arah Qin Chen. Qin Chen menus dingin. Dia kemudian mengangkat tangannya dan meraih beberapa naga buaya kekosongan yang bergerak ke arahnya. Segera kekosongan yang asli tampaknya memiliki beberapa kelambatan di bawah genggaman tangan Qin Chen. Ruang yang tidak sesuai dengan ruang kosong di sekitarnya tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Sepotong ruang ini sepenuhnya miliknya. Itu adalah dunia yang dia tangkap dalam kehampaan yang luas dan tak berujung ini. Dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di ruang ini. Kemudian naga buaya kekosongan itu sepertinya langsung terjebak di dalam lumpur dan sedikit tidak bisa bergerak. Mereka meraung dengan marah, mencoba melepaskan diri dari kekangan Qin Chen. Wajah Qin Chen segera menjadi pucat dan dia merasakan serangan balik yang kuat. Tanda pembelah langit, kata Qin Chen. Dia segera membekukan kekosongan, mengangkat tangannya dan memotong beberapa bekas luka spasial. Hanya untuk mendengar suara naga buaya kekosongan itu langsung dipenggal oleh Qin Chen. Setelah beberapa napas, Qin Chen melepaskan tangannya dan dia sedikit terengah-engah, akan tetapi wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena dia menemukan bahwa persepsi spasial sebelumnya memanglah benar. Akan tetapi, jurus ini mengkonsumsi kekuatan spiritual terlalu banyak. Sepertinya pemahaman saya tentang ruang tidak cukup. Jika tidak, meskipun tingkat kultivasi saya tidak cukup, itu tidak akan terlalu melelahkan. Kekuatan supernatural ini akan disebut langit dan bumi mulai sekarang. Tetapi saat ini hanya dapat digunakan sebagai aura pembunuh. Kata Qin Chen. Dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa jika dia hanya menghadapi lawan, bahkan jika dia hanya bisa menjebak lawan di ruang yang diambil untuk satu napas ini, bahkan waktu satu napas itu sudah cukup baginya. Namun Qin Chen merasakan pemahamannya tentang trik ini tidak cukup. Atau jika dia mencobanya beberapa kali mungkin akan ada peningkatan baru. Memikirkan hal ini, Qin Chen sekali lagi menghantam naga buaya hampa itu. Mengaum. Naga buaya hampa itu kesal dengan tindakan Qin Chen dan mereka mengaum. Mereka kemudian bergegas dengan panik. Dengan begitu banyak naga buaya hampa yang kuat, Qin Chen segera merasakan sedikit kesulitan. Serangan naga buaya hampa ini sebenarnya tidak terlalu kuat. Paling banyak itu hanya setara dengan setengah langkah tapai guru suci. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini sebenarnya itu bukan apa-apa, akan tetapi
Pertahanan mereka lah yang terlalu pertahanan mereka yang terlalu kuat. Mereka berada di laut pasang surut sepanjang tahun, yang mereka dibaptis oleh gelombang kehampaan, menyebabkan masing-masing tubuh mereka berada pada level guru suci Tapahir. Sekarang Qin Chen akhirnya mengerti mengapa Raja Pedang Mu Jipeng sebelumnya sangat kewalahan di saat menghadapi gerombolan naga buaya hampa ini. Tapi Qin Chen sekarang telah memahami kekuatan supernatural baru, dan kekuatan naga buaya hampa ini itu sangat cocok untuk menjadi target latihan Qin Chen yang sempurna. Qin Chen kemudian mengeluarkan pedang iblis hijau. Pedang iblis hijau menebas, segera memunculkan sinar cahaya pedang berwarna hijau. Dan di pedang ini Qin Chen tidak menggunakan kekuatan magis lainnya. Dia hanya mengintegrasikan tanda pembelah langit dan juga aturan ruang angkasa ke dalamnya. Dan dia ingin menggunakan ini untuk mewujudkan kekuatan sebenarnya dari kekuatan magis ruang angkasa. Qin Chen menebas lagi, dan seketika cahaya pedang hijau yang memiliki bilah ratusan meter langsung tersapu seperti badai hujan lebat. Itu langsung menebas seluruh naga buaya hampa. Seketika banyak naga buaya hampa di bawah tebasan pedang ini langsung terpenggal. Setelah Qin Chen membunuh lebih dari selusin naga buaya hampa itu dengan satu pedang, sebelum dia bisa mengambil tembakan lagi, naga buaya hampa ini sudah ganas. Mereka membuka mulut besar mereka satu persatu, dan dalam sekejap, bila niat membunuh kehampaan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu ke arah Qin Chen. Naga buaya hampa ini hidup di laut pasang surut sepanjang tahun, dan penguasaan kekuatan hampa mereka telah mencapai tingkat yang menyimpang. Mereka secara naluriah dapat melakukan gerakan mematikan yang hampa. Dalam sekejap, bila hampa yang tak terhitung jumlahnya telah merobek-robek kepada tubuh Qin Chen. Qin Chen memiliki tubuh ilahi cahaya bulan, tubuh suci kuno yang liar, tubuh liar, dan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Serangan naga buaya hampa biasa tidak berpengaruh sama sekali kepada tubuhnya. Namun, beberapa naga buaya hampa yang kuat hanya dapat membawa sedikit jejak. Akan tetapi, bilah kosong dari naga buaya kosong tingkat guru suci Tapahir di belakang para naga buaya hampa itu terlalu menakutkan, dan segera memotong tubuh Qin Chen dengan beberapa noda darah dan segera mengeluarkan jejak darah. Dan di atas lukanya, kekuatan penghancur kehampaan yang mengerikan terus-menerus menyusup ke dalam tubuh Qin Chen, sepertinya sedikit demi sedikit menghancurkan tubuhnya. "Chen Shao!" teriak Yu Qiansu dengan cemas. Qin Chen melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Akan tetapi walaupun terluka, Qin Chen nampak sedikit gembira, karena setelah kekuatan penghancur kekosongan menembus ke dalam tubuhnya, Qin Chen menemukan bahwa persepsinya tentang kehampaan tampaknya telah sedikit meningkat. Itu wajar, naga buaya hampa ini hidup di laut pasang surut sepanjang tahun. Mereka telah berkembang biak selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Oleh karena itu, pemahaman mereka tentang kehampaan telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal, dan serangan mereka justru merupakan makna dari kehampaan. Tentu saja jika Qin Chen mendesak istana Jishaolao untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya, dia memang bisa menahan naga buaya hampa ini. Tetapi dengan cara ini, dia tidak akan bisa memahami kekuatan kehampaan ini. Setelah memahami kebenaran ini, Qin Chen langsung melepaskan pertahanan Yuan Sucinya. Dia hanya mendesak tubuh pemurnian yang mengerikan seperti tubuh ilahi cahaya bulan. Dan pada saat yang sama, energi pedang yang dikombinasikan dengan tanda pembelah langit kembali dilayangkan oleh Qin Chen. Hanya dalam waktu yang singkat, daerah di sekitarnya benar-benar dipenuhi dengan aura pedang Qin Chen, dan ruang kehampaan di sekitarnya telah membentuk pusaran hijau. Segera kepala naga buaya kehampaan itu terus-menerus dipenggal oleh Qin Chen. Untuk sesaat adegan itu sangat berdarah, dan Qin Chen menabrak naga buaya kehampaan itu melawan mereka dari jarak dekat. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pertarungan. Ini hanya bisa dianggap sebagai pembantaian. Naga buaya hampa teratas yang tersisa yang berdiri di belakang. Dia merasa ada yang tidak beres. Jika ini terus berlanjut, ratusan naga buaya hampa mereka mungkin akan jatuh di sini. Awalnya tim mereka ada sekitar 300, tetapi sekarang hanya tersisa 100. Segera naga buaya hampa teratas itu
sedang mempertimbangkan apakah akan mundur atau meluncurkan serangan sengit lagi kepada Qin. Saat ini Qin semakin memahami kekuatan kehampaan. Pada awalnya dibutuhkan beberapa ayunan pedang untuk membunuh naga buaya hampa tingkat guru suci Tapahir. Tetapi sekarang Qin membunuhnya dengan satu pedang. Kekuatan Qin benar-benar meningkat dalam pertarungan yang singkat ini. Mengaum, naga buaya hampa akhirnya tahu betapa kuatnya Qin dan merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Beberapa naga buaya hampa tahap akhir guru suci yang tersisa melolong, dan hampir 100 naga buaya hampa yang tersisa segera mundur. Mereka semua meninggalkan kekosongan. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di langit, menghilang dari kehampaan dalam sekejap mata. Chen Shao, apakah kamu baik-baik saja? Yu Qiansu dan Mu Jipeng buru-buru terbang dan bertanya dengan gugup. Saat ini Qin berlumuran darah, terlihat sangat malu. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Qin, dia tersenyum dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil suci penyembuhan dan menelannya. Keuntungan kali ini sungguh luar biasa, membuatnya mengambil langkah lain dalam persepsi aturan ruang. Ayo lanjutkan perjalanan, kata Qin, dia memberi perintah. Yu Qiansu segera kembali ke harta suci terbang, sementara Raja Pedang Mu Jipeng memproses semua mayat naga buaya hampa itu, dan setelah menelan kristal asli di tubuh mereka, dia kembali ke harta suci terbang lalu berangkat lagi. Di dalam cakram Gyokian Kun, Qin melepaskan pakaiannya, tubuhnya penuh dengan darah, dia mencucinya, dan darah di tubuhnya segera menghilang. Tetapi setelah melawan naga buaya hampa sepanjang hari, noda darah dan bekas luka muncul di mana-mana di tubuh Qin. Namun Qin tidak khawatir, dia tahu kalau wujudnya tampak menakutkan. Faktanya luka sebenarnya ditinggalkan oleh naga buaya tapir itu. Sedangkan untuk naga buaya hampa biasa, meskipun itu kuat, tetapi luka yang ditinggalkannya sangat dangkal. Di bawah pengobatan pil, itu sudah mulai sembuh. Saya khawatir dalam beberapa hari, tubuh Qin akan sembuh sepenuhnya. Tetapi saat ini Yu Qiansu yang melihat bekas luka di tubuh Qin, dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia kemudian memeluk Qin dari belakang dan membelai lukanya dengan tangannya. Qiansui, aku baik-baik saja, kata Qin. Dia tersenyum. Dia sekarang tahu mengapa Laut Pasang Surut begitu berbahaya. Dan dia juga tahu mengapa karapan berjalan berkelompok. Bukan hanya karena bandit, tetapi juga monster beast di Laut Pasang Surut ini sangat menakutkan. Dia kuat dalam pertahanannya. Naga buaya hampa ini tidak dapat melukainya dengan serius. Tetapi jika dia digantikan oleh kamar dagang lain, bahkan jika ada guru suci tahap akhir, itu mungkin akan berada dalam bahaya. Chen Shao, berjanjilah padaku jangan berusaha terlalu keras di masa depan, kata Yu Qiansu. Meskipun Yu Qiansu tahu bahwa luka Qin tidaklah serius, tetapi dia masih merasakan sakit di hatinya saat dia membelai tubuh bekas luka Qin. Jika anak-anak kita tahu bahwa Anda bekerja sangat keras, itu pasti akan sangat menyakitkan, kata Yu Qiansu. Dia bergumam. Mendengar itu Qin tiba-tiba tersenyum. Qiansui, apakah kamu menginginkan seorang anak? Mendengar itu Yu Qiansu menundukkan kepalanya, wajahnya langsung memerah dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Lagi pula tidak apa-apa di sini, lebih baik. Qin tersenyum, dia berbalik memeluk Yu Qiansu dengan erat dan keduanya tiba-tiba terjatuh kepada ranjang dengan keras. Waktu berlalu dan tahun pun berlalu. Pada hari ini Qin dan Yu Qiansu meringkuk bersama. Namun tiba-tiba Su Xiaoxiao berlari dengan tergesa-gesa lalu berkata, Qin, aku akan memberitahumu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menoleh dengan wajah yang memerah lalu berkata dengan marah, kataku, Qin, bisakah kamu mengenakan pakaianmu dan jangan telanjang, tidak tahu malu? Su Xiaoxiao berkata sambil menutup matanya. Qin terbangun, dia kemudian berdiri. Dia berada di belakang Su Xiaoxiao lalu menepuk pundaknya dan berkata, "Oke, berbaliklah." Su Xiaoxiao yang menutup matanya dengan tangannya, dia menoleh sedikit dan melihat bahwa Qin telah mengenakan pakaiannya dan dia merasa lega lalu berkata, tidak tahu malu, tidak tahu malu." "Oke, apa yang kamu cari?" kata Qin. "Saya sudah merasakannya, seharusnya kita hampir sampai," kata Su Xiaoxiao. "Hampir sampai," kata Qin, matanya memadat. Di saat yang sama Yu Qiansu juga langsung mendatangi harta suci terbang. Setelah beberapa bulan terbang,
Mereka telah menembus kedalaman laut pasang surut. Tempat di mana mereka datang saat ini adalah kehampaan yang kacau, dan ada aliran kehampaan yang bergejolak di mana-mana di depan mereka. "Tuan Mu Jipeng, apakah kita sudah sampai?" tanya Qingchen. "Tuan, itu seharusnya hampir sampai menurut lokasi yang ditunjukkan di peta ini. Dibutuhkan waktu sekitar setengah hari lagi sebelum kita bisa sampai di sana," jawab Mu Jipeng. "Ya, Tuan Mu Jipeng, izinkan aku mengendalikan kapal terbang ini. Dan kamu cepat pulihkan kekuatanmu," kata Qingchen. Terbang beberapa bulan bukanlah masalah besar bagi Mu Jipeng, tetapi akan melelahkan. "Tidak Tuan, saya akan baik-baik saja," kata Mu Jipeng. "Tidak, menurutku peta harta karun ini agak aneh. Orang itu seharusnya tidak begitu baik. Mungkin ada beberapa situasi berbahaya nanti. Lebih baik bagimu untuk kembali ke kondisi yang baik," kata Qingchen. Mendengar kata-kata Qingchen, Mu Jipeng datang ke samping untuk memulihkan diri. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.